Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you, and how are you? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, bahkan sehat rohaninya. Karena apa? Karena semua itu akan berdampak dalam kehidupanmu sehari-hari jika kamu sehat rohaninya. Jelas sehat rohani karena pimpinan Tuhan, karena firman Allah yang engkau terapkan dalam hidupmu. Soul Seeker, aku minggu lalu tidak memberikan tayangan karena aku ada di dalam pelayanan penginjilan di Jawa Timur, jadi aku tidak berkesempatan. Oleh sebab itu kali ini aku memberikan satu judul yang sebetulnya juga merupakan curahan hati saya, yaitu beratnya beban yang dipikul untuk menjadi hamba Tuhan. Soul Seeker, setelah video ini kita kembali lagi pada tayangan firman Tuhan. Silakan. Menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, di luaran sana ada sebagian hamba-hamba Tuhan yang menggembalakan dirinya sendiri. Mereka menikmati susu dari domba-domba itu, dan dari bulunya mereka membuat pakaian. Yang gemuk mereka sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak mereka gembalakan. Yang lemah tidak mereka kuatkan, yang sakit tidak mereka obati, yang luka tidak mereka balut, yang tersesat tidak mereka bawa pulang, dan yang hilang tidak mereka cari. Melainkan mereka menginjak-injak dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian domba-domba itu berserak oleh karena gembalanya tidak ada, dan domba-domba itu menjadi makanan bagi segala binatang buas. Ini perkataan dari kitab Yeskiel 34 ayat 2-5. Di mana ada hamba-hamba Tuhan yang tidak menggembalakan domba-domba itu dengan baik, mereka mengembalakan dirinya sendiri. Hamba-hamba Tuhan ini mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Sering disebut hamba uang atau hamba bayaran. Ayat Alkitab yang berkaitan dengan hamba Tuhan dan bayaran seringkali menekankan pentingnya pelayanan yang tulus, motivasi yang benar, bukan sekedar mencari keuntungan materi. 1 Korintus 9 ayat 13 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Ayat ini menjelaskan dengan sangat jelas bahwa hamba Tuhan dapat mendapat penghidupan dari pelayanan mereka di rumah Tuhan. Namun penekanan bahwa motivasi pelayanan haruslah tulus dan bukan sekedar untuk mendapat keuntungan. Soul Seeker, ini yang harus dimengerti pada setiap hamba Tuhan, pada setiap orang termasuk saya, bahwa kita sudah diatur oleh Tuhan
Orang yang melayani tempat kudus, orang yang melayani mezbah Tuhan akan mendapat penghidupan dari tempat itu. Di sisi yang lain, pandanganku sebagai seorang pendeta atau hamba Tuhan itu begitu kudus, sebagai orang yang suci. Tetapi ternyata aku mengalami apa yang dikatakan proses menjadi hamba Tuhan. Proses untuk menjadi hamba Tuhan. Soul Seeker, setelah aku lulus dari pendidikan teologi, justru aku mengalami apa yang dikatakan kekecewaan yang sangat dalam terhadap pendeta senior. Padahal sikap respek atau rasa hormat yang kuberikan terhadap orang yang dituakan dalam kerohanian, tetapi justru sebaliknya, kekerasan verbal dalam hubungan, mulai dari kritikan, hinaan, hingga silent treatment, yaitu sikap mengabaikan untuk tidak bicara dengan seseorang, berupa penolakan untuk berkomunikasi secara lisan. Ini yang aku alami. Bagaimana pendeta senior mendiamkan aku? Mereka melakukan silent treatment, yaitu tidak mau berbicara. Justru hal ini menyakiti, mendominasi, menghina, memanipulasi, bahkan merendahkan orang yang di bawahnya. Gaslighting, di mana pelaku gaslighting berusaha mengendalikan korban dengan menyangkal fakta, memutarbalikan kebenaran, atau membuat korban merasa bersalah yang berkelebihan. Soul Seeker, posisiku sebagai orang yang barusan lulus sekolah teologi, aku masih ingis-ingis, aku masih blow on, aku masih bodoh. Seharusnya gembala senior atau pendeta senior membimbing aku. Tetapi apa yang dilakukan? Mereka melakukan gaslighting, berusaha mengendalikan korban, mengendalikan para siswa-siswa pendeta ini dengan menyangkal fakta, memutarbalikan keadaan, membuat korban merasa feeling guilty. Soul Seeker, ada satu kejadian yang saya tidak pernah lupakan, yaitu kelaparan yang disengaja diberlakukan dengan peraturan dapur gereja oleh pendeta senior saya, yang mana lemari makan akan dikunci pada jam 8 malam, sedangkan aku harus membersihkan gedung gereja yang kadang mencapai pukul 10 malam karena jemaat masih ngobrol di gedung gereja itu, dan aku harus menunggu mereka pulang. Tetapi benar saja aku tidak mendapatkan makanan malam itu karena aku terlambat dan pintu lemari makan sudah dikunci. Apa yang terjadi kemudian? Aku keluar gereja, aku berjalan menyusuri perumahan demi perumahan, dan aku hanya mencari menenangkan diri. Aku harus bertahan lapar. Aku anggap ini sebagai proses sebagai hamba Tuhan. Tiba-tiba ada seorang jemaat, "Daud, kamu mau kemana malam-malam begini?" Aku diam saja. "Sudah makan belum?" Begitu jemaat menanyakan, "Sudah makan belum?" air mataku mengalir, karena sungguh aku membutuhkan suatu perhatian yang sungguh-sungguh, yaitu dalam hal memberi makan. Dan saat itu aku menangis karena begitu luar biasanya kasih Tuhan yang mengerti keadaan hambanya yang belum makan. Soul Seeker, sikap yang diberlakukan terhadap aku di mana aku mengalami ketidakadilan, difitnah, dituduhkan hal-hal yang tidak aku perbuat, ditikung, ditipu dengan memberikan janji-janji surgawi sebelumnya, tetapi tidak pernah turun janji itu, dirugikan, dihabisi, dan ditinggal sendirian tanpa ada kesempatan untuk membela diri. Hidup menderita, tidak memiliki uang, sakit yang dipendam, ditahan, dan tidak ada orang tahu. Tidak ada masa depan seolah-olah, dan hidup penuh dengan keprihatinan. Tetapi tetap saja aku tidak pilih kasih kepada siapapun. Aku peduli dengan pekerjaan Tuhan. Hidup penuh kesabaran, mengampuni, rela berkorban, terus menjadi teladan dalam pengajaran. Ini yang tidak gampang. Jadi kalau bahasa Jawa itu kosok bali nih, lawan katanya. Justru apa yang diperlakukan tidak baik terhadap aku, kosok bali nih, aku malah berlaku baik,
sabar, dan mengampuni, bahkan terus rela berkorban. Menjadi hamba Tuhan adalah pilihan hidupku yang sudah aku jalani selama 40 tahun lebih. Apapun resikonya, aku menerima saja. Karena bukan manusia, bukan keluarga, bukan saudara, bukan teman yang dapat memahami God's calling, yang dapat memahami panggilan Tuhan dalam hidupku. Soul seeker, tetapi ini sebuah proses panggilan Tuhan yang harus terjadi untuk membentuk karakter seseorang hamba Tuhan supaya sabar, rela mengalah, lebih baik diam, dan mengutarakannya saja kepada Tuhan di dalam doa. Pada tayangan kali ini aku ingin menceritakan betapa beratnya beban yang diemban menjadi hamba Tuhan. Dan ini serius, ini jujur, dan tertulis di Alkitab. Ibrani 13 ayat 17 mengatakan, ayat ini mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Para pemimpin gereja yang dipanggil untuk mengawasi kawanan domba, mereka sebagai orang-orang yang harus memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan. Ini sebuah tugas yang berat. Itulah yang Tuhan tetapkan untuk gembala-gembala itu lakukan. Dan dalam ayat yang sama, anggota jemaat diingatkan untuk tetap bertanggung jawab mereka kepada para pemimpin mereka. Mentaati adalah terjemahan dari kata kerja Ibrani mendengar. Yesaya 42 ayat 24. Atau memegang perintah-perintah. Sementara kata tunduklah adalah mengakui kekuasaan seseorang, tunduk, menyerah, tunduk kepada penguasa. Penulis kitab Ibrani sedang mengingatkan supaya umat bukan hanya mendengar atau memegang teguh nasihat yang disampaikan, tetapi harus berani mengakui dan menaklukkan diri kepada penguasa atau pemimpinnya, yaitu gembala. Inilah gambaran ketaatan Kristus kepada Allah, dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Taat dan tunduk kepada pemimpin dijelaskan pada ayat sebelumnya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Ibrani 13 ayat 7a mengatakan, kata menyampaikan berarti memberikan, memenuhi kewajiban, menunaikan, mencukupkan. Maka kata pertama pemimpin di sini adalah mereka yang menyampaikan firman Allah kepadamu secara terus-menerus. Tak ada keluh kesah di sana, tetapi sukacita memenuhi kewajiban dalam menunaikan tugas. Begitulah seorang gembala. Kedua, pemimpin dimaksud adalah orang-orang yang telah memelihara dan bertumbuh dalam iman, Ibrani 13 ayat 7b, sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Daniel 3 ayat 16-17. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan. Maka pemimpin yang benar adalah mereka yang bukan hanya berani menyampaikan firman Tuhan, tetapi berani mengambil resiko apapun demi kebenaran. Amin. Ini tugas yang berat. Seorang hamba Tuhan harus berani mengambil resiko demi kebenaran. Pemimpin memiliki pekerjaan yang berat, dikatakan mereka harus berjaga-jaga atas jiwamu. Kata berjaga-jaga adalah tidak tidur semalam suntuk,
bersiap-siap, bersiap sedia, berawas-awas, berhati-hati. Inilah tugas seorang pemimpin atau gembala, di mana pemimpin umat Allah seperti pendeta atau penatua yang wajib selalu memelihara kesejahteraan kehidupan rohani jemaatnya melalui pengajarannya dan memperingatkan mereka agar mewaspadai bahaya rohani, ajaran-ajaran yang berbeda dengan Injil. Hal lain juga yang diingatkan penulis kitab Ibrani adalah tanggung jawab. Ibrani 13 ayat 17c, kata bertanggung jawab artinya berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya. 3 kali Yesus berbicara kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yohanes 21 ayat 16-19. Bertanggung jawab adalah melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan tanpa memandang besar kecilnya beban yang diberikan. Saudara tahu, jadi jiwa atau domba-domba itu dipercayakan Tuhan kepada gembala, dipercayakan, diserahkan kepada gembala-gembala itu, diserahkan. Maka penulis kitab Ibrani mengingatkan selayaknya para pemimpin rohani adalah mereka yang penuh tanggung jawab dan dedikasi, penuh sukacita memimpin umatnya untuk hidup dalam kebenaran. Sebaliknya umat yang dipimpin hidup dalam ketaatan untuk mengikuti kebenaran yang diajarkan. Kristus adalah pemimpin sejati. Ketaatan dibuktikannya sampai mati di kayu salib. Ia memimpin dengan penuh ketaatan dan kebenaran. Saudara, Daud mengatakan dalam hidupnya, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba milik ayahku. Apabila datang singa atau beruang yang hendak menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya." 1 Samuel 17 ayat 34-35. Ini gambaran rohani tugas hamba Tuhan. Dia berani merampas dari api, dia berani merampas dari setan yang hendak menelannya. Dia berusaha berjuang untuk menyelamatkan dombanya itu. Bayangkan, Daud yang kecil melawan singa dan beruang. Mengapa ia rela mempertaruhkan nyawa untuk kambing domba yang harganya tidak cukup mahal? Adalah tanggung jawab. Meskipun kambing dombanya hanya 2-3 ekor pada ayat 28, tetapi ia bertanggung jawab atas mereka. Tak heran saat Daud meminta tanggung jawab besar, yaitu membunuh Goliat, Tuhan menyertai dan membuat dia berhasil. Saudara, Daud hanya menggembalakan 2-3 ekor. Ini gambaran rohani bahwa ketika seorang hamba Tuhan hanya dipercaya domba-domba itu hanya beberapa orang saja, itu adalah kepercayaan Tuhan. Allah mempercayakan perkara yang kecil, kemudian Allah juga akan mempercayakan perkara yang besar apabila ia setia dalam perkara yang kecil. Di atas tadi firman Tuhan katakan, "Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya." Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas jiwamu. Soul seeker, menjaga jiwa, di mana hamba Tuhan juga secara aktif memelihara, melindungi jiwa-jiwa di bawah tanggung jawab mereka. Hamba Tuhan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa umat percaya tetap setia pada iman dan menaati firman Tuhan. Tanggung jawab ini juga mencakup memberikan pengajaran yang benar dan memperingatkan umat tentang bahaya rohani. Dengan kata lain, pemimpin-pemimpin gereja bertanggung jawab untuk menjaga jiwa jemaat agar tetap sehat dan terhindar dari kesalahan rohani. Dalam konteks ini, berjaga-jaga tidak hanya waspada, tetapi juga memberikan perhatian, pemeliharaan, perlindungan rohani. Hamba Tuhan
atau pemimpin gereja akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas bagaimana mereka telah menjalankan tanggung jawab mereka ini. Kesimpulannya, kalimat ini menekankan betapa pentingnya peran hamba Tuhan dalam memelihara dan melindungi jiwa jemaat, dan bahwa mereka akan memberikan pertanggungjawaban jawaban atas tugas ini kepada Tuhan. Soul Seeker, ungkapan setan menyerang hamba Tuhan lebih dulu, baru dia akan menyerang domba-dombanya kemudian, sering digunakan dalam konteks teologi dan spiritual, menggambarkan bahwa setan atau kekuatan setan cenderung mentargetkan pemimpin rohani terlebih dahulu sebelum menyerang domba-dombanya. Prioritas setan, ungkapan ini menyiratkan bahwa setan tidak menyerang umat Kristen begitu saja, tetapi ia cenderung mentargetkan para tokoh rohani untuk memiliki pengaruh besar di kalangan umat dengan tujuan merusak pengaruh mereka dan mengganggu iman jemaat. Kita mendengar ada kabar dari hamba Tuhan yang berbuat dosa begini dan begitu. Bahkan ada pendeta-pendeta besar yang jatuh dan kena sanksi dikeluarkan dari sinode gereja yang menaunginya. Intinya, jangan heran jika melihat kejatuhan hamba-hamba Tuhan. Sesungguhnya ini juga sebagai awasan dan kewaspadaan jemaat Tuhan untuk dapat memberlakukan pendeta bukan seperti suhu yang seolah-olah dapat membawa keuntungan, keberuntungan dengan doa-doanya. Memang sebagai orang Tionghoa, sikap hormat terhadap orang yang lebih tua atau terhadap lause atau mboksu sangat dijunjung tinggi. Bahkan di dalam pengaturan sikap bicaranya sangat diperhatikan. Tidak berani menentang atau banyak tanya, yang penting doa mboksunya penuh kuasa dan membawa berkat keuangan dan kekayaan. Dan apa saja yang mereka tanyakan berkisar tentang kesuksesan mendapatkan kekayaan. Inilah yang terjadi sehingga para pendeta juga jadi lupa diri karena dikelilingi orang-orang yang berduit, diberikan rumah di belahan kalangan elit, diberikan mobil Ferrari dan sebagainya, dan pola hidup pendeta jadi berubah. Semua yang dipakai dari ujung kepala hingga kaki semua branded. Pertanyaannya, apakah dalam alam roh hamba Tuhan itu mau berdiri di depan jemaatnya atau tidak? Sebab setan akan menyerang hamba Tuhan lebih dulu, kemudian ia akan menyerang domba-dombanya setelah gembalanya roboh. Hamba Tuhan memang memiliki tanggung jawab yang besar untuk berjaga-jaga atas jiwa jemaatnya, bertanggung jawab atas kehidupan rohani. Ini berarti mereka harus selalu waspada terhadap ancaman rohani, membimbing jemaat dalam kebenaran, dan mendorong pertumbuhan rohani mereka. Berarti pelayanan pengembalaan harus tiny detail. Betul? Harus tegas, penuh resiko. Oleh sebab itu aku bersyukur tidak mengembalakan ribuan jiwa di sebuah gereja yang ribuan jemaatnya, di mana pendetanya hanya khotbah saja di mimbar dan ia menyelinap ke dalam tanpa bertemu muka atau jabat tangan dengan jemaat pada saat selesai berkhotbah. Dan jika ada yang ingin didoakan, diminta untuk mengisi formulir doa, itu pun yang mendoakan para pengerjanya. Jika ada yang ingin bertemu, tidak ada serta-merta langsung dapat bertemu, melainkan akan dianalisa dulu apa yang menjadi pokok permasalahannya. Biasanya persoalannya diserahkan kepada ketua-ketua komselnya saja. Ayat Alkitab yang menggambarkan gembala berjalan di depan kawanan domba dalam kitab Yohanes 10 ayat 4 yang berbunyi, jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat ini menggambarkan Yesus sebagai gembala yang baik yang memimpin kawanan domba-dombanya. Seorang gembala juga harus mencontoh apa yang dilakukan Yesus sebagai gembala yang baik, yaitu berjalan di depan kawanan domba. Berarti pasang badan, berani menghadapi. Soul Seeker tahu sebagai jemaat
bahwa hamba Tuhan akan mendoakan, melindungi di dalam doa dengan grafirat darah Yesus. Oleh sebab itu sebagai jemaat, jangan sembarangan langsung pindah gereja ini, pindah gereja sana. Ada lagunya, kau datang dan pergi sesuka hatimu, pindah-pindah gereja. Soul Seeker tahu, engkau ada yang menggembalakan. Dan kalau engkau di gereja itu, walaupun gerejanya kurang modern, walaupun gerejanya kurang bagus, tetapi engkau diserahkan oleh Tuhan kepada gembala itu untuk didoakan, untuk dilindungi jiwamu. Dan apabila jemaat yang keluar dari gereja, dia tidak ada perlindungan grafirat darah Yesus, tidak ada yang mendoakan, dan sangat mudah mereka diserang persoalan dan dihabisi, dirobohkan oleh setan. Ini penting. Jadi Soul Seeker sebagai hamba Tuhan, dia harus berani berjalan di depan sebagai pelindung domba-domba itu. Ada sebuah contoh Alkitab yang menggambarkan Lut menghadapi orang-orang Sodom, di mana Lut berusaha melindungi tamunya, yaitu malaikat. Dikatakan dari Kejadian 19 ayat 6 sampai 8, lalu keluarlah Lot menemui mereka, menemui orang-orang Sodom. Dia berani menghadapi tantangan, dia berani menghadapi orang-orang yang jahat itu. Dan dia keluar ke depan pintu, tetapi pintu ditutup di belakangnya. Artinya dia keluar dan pintunya ditutup, dan ia menghadapi secara pribadi. Tetapi yang saya ingin menggarisbawahi di sini, di mana Lot berani menghadapi orang-orang Sodom. Dia tidak takut dibunuh, dia tidak takut dianiaya. Dia berani tetap melindungi para tamu-tamunya, yaitu malaikat. Sikap seperti inilah yang harus dilakukan hamba Tuhan untuk berani tampil dan menghadapi segala kesukaran dan bahaya yang dihadapi jemaatnya. Soul Seeker, hamba Tuhan itu bukan cuma khotbah. Jangan cuma ngisi khotbah, kelilingan-kelilingan gereja-gereja hanya khotbah. Hamba Tuhan itu mendoakan jiwa-jiwa jemaatnya. Dia menjadi berani tampil di depan jemaatnya. Dia menghadapi setan dan kekuatan jahat. Dia melindungi dengan grafirat darah Yesus. Dia menaikkan doa seperti seorang imam yang melindungi jemaatnya, yaitu domba-dombanya. Ibrani 1 ayat 7 mengatakan, dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi roh, dan pelayan-pelayannya, gembala-gembalanya menjadi nyala api. Soul Seeker tahu, gembala-gembala itu menjadi nyala api. Ayat Alkitab yang digunakan sebagai tanda bahwa seorang hamba Tuhan adalah milik Kristus, Galatia 6 ayat 17. Ayat ini mengatakan, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Tanda-tanda tersebut merujuk pada pengorbanan dan penderitaan yang dialami oleh Paulus dalam penginjilan, dan yang menunjukkan bahwa ia adalah milik Kristus. Pelayan-pelayan atau gembala-gembala ini memiliki tanda-tanda pada tubuhnya yang merujuk pada pengorbanan, penderitaan dalam pelayanan untuk menjaga kawanan domba atau jemaat Tuhan. Soul Seeker harus tahu bahwa Allah memberikan gembala kepada dirimu untuk mendoakan, untuk mengajarkan, untuk mengingatkan. Kalau kamu hanya gatal telinga, pengen dengar khotbah yang baik, engkau tidak mengerti hakikatnya gereja. Itu ada domba, ada gembala, dan gembala itu yang melindungi domba-domba dari serangan setan. Soul Seeker paham? Jadi engkau sebagai domba jangan sampai bertanduk, tetapi engkau taat saja. Engkau mendengar karena engkau tidak pernah tahu bahwa seorang gembala tanggung jawabnya sangat besar di hadapan Tuhan. Dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan untuk melindungi, untuk berkorban, bahkan untuk mati bagi jemaat-jemaatnya, bagi domba-dombanya. Amin. Soul Seeker, ingat, jadilah domba yang baik, karena engkau ada pemelihara jiwa, yaitu gembala-gembala yang baik, yaitu gembalamu. Doakan dia,
Jangan melihat kejelekannya, doakan dia, sebab kamu dipercayakan Tuhan untuk gembalamu merawat kamu. Puji nama Tuhan, kiranya jadi berkat. Saya berdoa buat kalian. Tuhan Yesus berkati setiap orang yang mendengar di Think of Soul channel ini, Tuhan, di mana aku sudah berbicara tentang peran gembala yang bertanggung jawab dan menjaga, bahkan rela mati bagi domba-dombanya, yang berani berjalan di depan menghadapi tantangan, menghadapi kesukaran, menghadapi cobaan. Domba-domba itu dilindungi dengan doa gembala. Domba-domba itu disertai, ditolong, diberikan perlindungan oleh para gembala. Tuhan, aku berdoa supaya jemaat, orang-orang yang hari ini menjadi domba atau jemaat, mereka boleh sadar bahwa mereka harus tertanam di dalam gereja Tuhan, tidak pindah-pindah gereja. Bahkan gembala yang hari ini melayani, engkau harus berani mengambil resiko mati bagi jemaatnya. Terpuji nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Tuhan memberkati, maju terus dalam pelayanan, menjadi gembala kalau bisa. Kalau sekolah Alkitab, menjadi gembala. Jangan cuma jadi domba terus. Lakukan pemberitaan Injil setiap saat. Tuhan memberkati. Shalom Aleichem. Amin.